Ayo. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Abah Komar. Mungkin kepada seluruh tamu undangan warga RW 023 yang malam ini berkesempatan hadir, mungkin ada baiknya kami akan bacakan terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin sebelum Abah Komar menyampaikan wejangan dan pesan-kesannya, akan kami sampaikan sedikit biografi dari Abah Komar. Abah Komar adalah seorang tokoh seniman dan budayawan Nusantara. Abah Komar adalah seorang pelaku seni panggung dan film sejak tahun 1976 bersama grup lawak Tom Tam Group, dan sampai saat ini dengan grup lawak 4 sekawan, yaitu Dery, Enam, dan Ginanjar. Abah Komar adalah mantan anggota Komisi 10 DPR RI 2 periode 2004-2009, 2009-2014. Kegiatan rutin Abah Komar saat ini adalah beliau tetap di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Kota Cirebon, dosen tetap Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafi'ah Jatiwaringin Pondok Gede, dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Prima Graha Kota Serang, Banten. Dan saat ini Abah Komar sedang menyelesaikan kuliah S3 Doktor Ilmu Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Utirta Serang, Banten. Demikian sedikit yang kami ketahui tentang biografi dari Abah Komar. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya sudah tidak sabar menunggu Abah Komar menyampaikan pesan dan kesan kepada kita semuanya dalam rangka tausiah
dalam rangka halal bihalal dan silaturahmi dengan tema merajut silaturahmi untuk membentuk harmoni keberagaman demi kebaikan lingkungan. Untuk itu mohon izin kepada Abah Komar untuk dapat menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan dan kesan untuk kita semuanya. Kepada Abah Komar kami persilahkan. Asal salah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayuhal hadirun ittaqullah. Kirain udah nyampe, nggak tahu aja belum nyampe ya. Hati-hati gitu. Iya tuh. Nah. Alhamdulillah. Ya. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan. Punten ini bahasanya mau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Orang Sunda, orang Sunda ada? Oh, orang Jawa? Oh, orang Sumatera ada? Orang Tangerang ada? Orang gila ada? Aku. Gih. Anak-anak mau pakai bahasa apa? Sunda. Bahasa Indonesia ya. Ya. Para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan sebagainya.
kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh Bapak. Apa ini? Nggih, matur suwun. Yang bawa air kita doakan mudah-mudahan punya pabrik aqua. Amin. Bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Alam Gaib. Apa itu? Hah? Bapak Kepala Desa Gelam Jaya. Betul? Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, yaitu yang terhormat Bapak Haji belum, Bapak Haji Uci Sanusi beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Pak Kades kawin lagi. Bapak-bapak polisi yang hadir ada dari Polsek ya Pak, Polsek Kecamatan Pasar Kemis. Mohon izin saya lupa nggak bawa kaca nako ini. Iya. Yang nulis siapa sih ini? Nggak karuan. Nggak jelas. Bapak yang nulis ya? Coba sini. Nggak jelas. Ini nomor 1 Bapak Kapolsek Pasar Kemis, yaitu Bapak diwakili Bapak Wakapolsek Bapak Haji Subur SH. Mana dia? Oh nggih, 86 813 Solo Bandung. Bisa di 87 kan. Yang kedua niki Bapak Kepala Desa Desa Gelam Jaya, Bapak Haji Uci Sanusi. Ampun. Kemudian Bapak Ketua Panitia Mat Soleh apa Mat Romli? Mat Soleh. Pak Mat Soleh. Kemudian Bapak Haji Yasir sesepuh RW 02. Oh, Bapak Haji Yasir sesepuh RW 023. Alhamdulillah. Ya, udah di sini aja. Anak-anakku sekalian, cucu-cucu Abah udah follow? Alhamdulillah. Follower Abah Komar sekarang anak-anak semua. Sebab memang Bunda Abah Komar ini aslinya mantan foto model. Model termos. Iya. Kapan-kapan Pak Kades ngundang sama grup lawak 4 sekawan. Kalau itu masih hidup, kalau grup lawak yang dulu sudah meninggal semua. Kalau Eman, Dery, Ginanjar, 4 sekawan itu junior saya. Itu masih hidup Pak Polisi. Iya. Masih kenal kan Bu? Ginanjar, Dery, Eman. Kalau Ginanjar itu teman-teman saya semuanya keturunan Indo Bu. Indo lokal. Ginanjar dia masih keturunan Bali Pak. Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Bener. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak. Emaknya pocong, bapaknya kuntilanak.
Kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung. Dia masih ada keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, emaknya setan. Kalau Abah Komar, kalau Abah Komar sih rada putih, rada sipit. Masih ada keturunan Cina. Emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas. Kalau bapak ini siapa namanya? Marianto, Pak. Marianto ya. Kalau dari wajahnya sih Pak Marianto ini masih keturunan Belgia. Emaknya gembel, bapaknya orang gila. I'm sorry my love. I'm sorry. Tos. Belgia. Pak Yasir, mohon izin Pak, saya bangun suasananya dengan suasana canda dan dakwah saja. Sebab kata Rasulullah, at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. As-sodakotu tarfa'ul bala, sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dialah yang pandai tersenyum. Izin ya Pak Kades, suasananya biar ini heterogen kan, jadi suasana canda dan dakwah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Cirebon dan Nusantara, dan para leluhur Banten, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci keberhasilan hidup kita istiqomah. Hari ini kita bisa lihat, bisa kita ukur siapa yang istiqomah selama bulan Ramadan. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Istiqomah. Cak bahasa Sunda nama kieu. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar, dia akan pecah. Walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya istiqomah. Tekun, tes, tidak henti-henti. Istiqomah itu satu sikap pribadi seorang anak Islam Nusantara yang kalau melaksanakan sesuatu tidak setengah-setengah. Karena apapun pekerjaan kita kalau setengah-setengah hasilnya ya setengah-setengah. Pekerjaan apapun kalau kita lakukan setengah-setengah hasilnya ya setengah-setengah. Istiqomah itu sikap profesional. Kalau kau ingin sukses, kau harus profesional. Apa itu profesional? Profesional itu adalah ketika seseorang selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Jangan setengah-setengah, Bunda. Ngurus rumah tangga setengah-setengah, jangan harap sukses rumah tangganya. Ngurus profesi sebagai seorang pengabdi negara, ngurus sebagai seorang
kepala desa setengah-setengah, jangan harap sukses ya Pak Kuwu. Ibu bapak saudara sekalian, apapun yang dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ngaji jangan setengah-setengah, ngaji jangan cuma ngaji baca doang. Tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa, ngaji baca lan ngaji rasa. Karena kalau ngajinya cuma ngaji baca saja, kalau ngaji baca itu ibaratnya ngupas bawang. Yang ketemu kulit maning, kulit lagi, tidak pernah ketemu isi. Ngajinya cuma ngaji baca, harus dibarengi dengan ngaji rasa. Tahu ngaji rasa Bu? Pernah ngaji rasa? Selama Ramadan kemarin itu adalah lahan yang luas untuk ngaji rasa. Bagaimana ngaji rasa itu? Siapa ini? PRW. Ngaji rasa itu seperti apa sih? Saya mau tanya Bunda. Kalau garam rasanya apa? Kata siapa asin? Kata siapa asin? Garam sesungguhnya tidak asin Bapak. Yang mengatakan asin itu dabongan urang boga rasa. Asin soteh dabongan urang boga rasa. Kata rasa. Gula tidak manis. Sesungguhnya gula tidak manis. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Api memangnya panas? Tidak. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Banten, dari Cirebon, diguyur air keras, dibakar. Tidak apa-apa. Kenapa? Sebab ada ngaji rasa. Ngaji rasa tuh jangan ngaji baca doang. Bagaimana ngaji rasa itu bagaimana sih? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Enggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Emangnya enak hidup difitnah sama tetangga, diomongin sama tetangga? Enggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Ngaji rasa atuh, ulang ngaji baca bae biar istiqomah total. Ngaji baca lan ngaji rasa. Asyhadu tibaning rasa, an la nu ngajadi rasa, ilaha sapetemoning rasa, ilallah sajatining rasa, ya Rasulullah, Muhammad sampurnaning rasa, hu satunggal putih rupa raga kaula, Rahman nu satetes jeung kaula, Rahim nu sarupa jeung kaula. Hareupeun orang Sunda ada nggak banyak? Ada orang Sunda nggak sini? Loba. Hareupeun kaca ngajanteng salila lila roman alum gurat duka hatrana rembongan hareupeun kaca sagala nu karandapan lalakon ka tukang-tukang nungtut dararatang. Ngaji rasa atulah ngaji baca baik sebab kin dudu jare Pak Komar, yang bicara bukan Pak Komar. Abah membaca dari buku yang ditulis oleh Sultan Aulia Kangjeng Gusti Sinuhun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan diperkuat oleh Ibnu Sina dalam bukunya yang ditulis berjudul As-Sirrul Adim. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Jadi ngajinya jangan setengah-setengah. Ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ini namanya buah apa sih nih? Semangka. Enak kali dicobain dikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji rasa. Manis. Alhamdulillah. Karasa. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz menguraikan tentang ilmu Islam. Ilmu Islam itu ada 4 tingkat, Bunda. Ada 4 tingkat, Bapak. 1, yang disebut ilmu syariat. Ilmu syariat. Syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam, jeung sajabana. Ilmu syariat. Tingkat yang kedua, ilmu Islam tingkat yang kedua disebut ilmu tarekat. Tarekat itu artinya jalan. Ibarat perahu yang ada di atas lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan mutiara yang terpendam dalam dasar lautan. Itulah tingkat ilmu Islam yang ketiga yang disebut dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat. Hakikat itu ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ngajinya udah sampai sini, sampai kepada tingkatan makrifat, 100 hari lagi mau selesai, dia udah panggil-panggil anak cucu kalau orang dulu mah. Kalau orang tua dulu 40 hari lagi mau beresan, 40 hari lagi dia mau pulang, sudah panggil anak cucu. Cung aja mendi-mendi, Neng kumpul, bapak mau pergi jauh, 40 hari lagi mau selesai. 7 hari lagi mau selesai, dia sudah siap-siap. 3 hari lagi mau selesai, sampai pada hari H jam D-nya dia sudah tahu betul. Makanya ngajinya kudu tuntas. Jangan jangan ngaji syariat saja. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz menciptakan tahlil. Tahlil mah dalam syariat fikih memang tidak ada. Karena memang dibangun dan diciptakan oleh para aulia Allah. Tapi di balik tahlil itu yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, kerbacaan buat dibaca. Itu. Yuk, jangan setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang Abah Haji mau ambil analogi nih. Nih Bunda, lampu listrik ini hasil penelitian dari Thomas Alva Edison. 20 tahun dia penelitiannya, tapi maslahatnya seumur hidup. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif ketemu total. Bray keluar. Ion positif dan ion negatif ketemu, keluar cahaya. Jadi Ibnu Sina kemudian memaparkan, siapa saja hai manusia Islam yang mampu mengelola hidupnya yang enak, yang tidak enak, yang positif, yang negatif, dikelola secara baik, dia akan mengeluarkan aura, dia menjadi sosok manusia yang memiliki kekuatan dan memiliki aura cahaya, memiliki karomah, karena dia mampu mengelola yang enak, mengelola yang tidak enak, dikelola total. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak loh Bu. Bunda, enak ketemu enak belum tentu enak. Bisa jadi tidak enak. Contoh,
Sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu. Padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak loh. Contoh, tong. Tong tidak enak dimakan. Seng. Seng tidak enak dimakan. Coba jadiin satu. Jadi tongseng enak dimakan. Positif ketemu negatif, ketika dia totalitas keluar cahaya. Padahal negatif ketemu positif ini. Positif ketemu negatif, ion positif dan ion negatif. Sebab negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bro. Bisa jadi positif loh. Contoh, ada sepasang remaja dari Pasar Kemis. Jam 2 pagi dia masih naik motor. Pasangan. Oh, cewek cowok belum nikah. Jam 2 pagi masih naik motor. Lihat keadaan sepi, turun, mojok dia. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Kalau kagak percaya, cewek itu besok periksa ke dokter. Positif tuh anak. Betul? Bukan bisa baik ini. Lihat. Jadi seseorang anak manusia Islam yang ingin mengeluarkan aura, karomah, cahaya, wibawa seperti listrik yang menerangkan ini. Dia mampu mengelola kehidupannya yang enak, yang tidak enak dikelola menjadi sosok pribadi yang total. Makanya ngajinya total, jangan ngaji baca doang. Ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat, makrifat. Kalau orang sudah sampai sini nih, ibu bapak yang disebut dengan husnul khotimah, ibu bapak sekalian, yang disebut husnul khotimah itu matinya nggak jatuh dari pesawat, matinya nggak ditabrak mobil, matinya nggak dibunuh orang. Husnul khotimah itu sudah tahu kapan hari pulangnya karena dia sudah ngaji total sampai ilmu makrifat. Seminggu lagi mau selesai dia udah panggil-panggil anak cucu, cucu, mbahmu mau pergi jauh, jangan kemana-mana. Seminggu lagi mau selesai, 40 hari lagi mau selesai. Makanya Syekh Abdul Qadir menciptakan tahlil. Tahlil hari pertama, ketujuh, pertama, ketiga, ketujuh, betul? Ke-40, ke-100. Kerbacaan buat dibaca. Yuk, Ramadan sudah berlalu, yang sudah berlalu jadikan evaluasi untuk totalitas kita. Maka selama Ramadan Islam menciptakan habituasi, kebiasaan, totalitas. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai sudah satu harian. Ketika berkumandang Allahu Akbar, tanda sholat. Islam menciptakan habitual academic, menciptakan kebiasaan. Nah, ketika itu diaplikasikan, kita ambil contoh. Allahu Akbar. Ada orang, tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat, Ada orang, tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat. Ada jamaah, tidak ada jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditilep rakaat maghrib ya. 3 jadi 2. Habit yang terbangun adalah ada orang, tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat. Dampak karakter yang dibentuk itu, Islam menciptakan karakter ada orang, nggak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Itu. Jadi orang yang suka korupsi bisa diukur sholatnya. Ada orang, nggak ada orang,
Kalau dia sudah menjadi habitual academic, ada orang tidak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Itu latihan dari sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Senajan sing dadi imam pangkatnya RT. Yang jadi makmum lurah, camat, wali kota ya, camat, RT, yang jadi imam RT, yang jadi makmum lurah, camat, wali kota, bupati, anggota dewan. RT kalau ketemu lurah hormat sempurna, kalau hari biasa apalagi ketemu camat. Tapi kalau dalam sholat nggak mungkin Pak Lurah nyolek RT. Aku dulu yang sujud. Kamu kan RT. Gak mungkin. RT dulu yang ruku, baru camat ikut ruku sebab camat lagi jadi makmum. Yang jadi imam pangkatnya kopral. Yang jadi makmum pangkatnya kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Tahu tengjen enggak? Tetangga jenderal. Kopral ketemu kolonel hormat, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat kagak mungkin jenderal nyolek kopral. Bral, aku dulu yang ruku. Aku jenderal tahu. Kagak mungkin. Kopral dulu baru jenderal, sebab jenderal lagi jadi makmum. Seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga yang bijaksana, walaupun dia sedang berkelahi dengan istrinya, mama bagaimana sih? Nggak bisa diatur pisan, hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama, berhenti, sholat. Harus begitu mestinya. Berhenti, sholat. Nah, pada waktu sholat, tidak boleh lagi ada emosi. Karena sudah ada wudhu. Ini kadang-kadang lagi berkelahi suami istri, mama bagaimana sih, orang nggak bisa diatur banget ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama berhenti, sholat dulu. Dia wudhu, tapi begitu wudhu nggak turun emosinya, dia masih. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Jadi baca Fatihah sambil ngambek jadinya kan. Alhamdulillah, amin. Ar-Rahman mani kepitin gitu. Ya kan nggak bagus gitu. Giliran malam dolin, walam dolin. Istrinya jawab, amin. Mama gimana sih? Ya papa gitu sih sholatnya. Batal, balik lagi. Ini pelajaran nih. Yang kedua lumayan. Dia ambil wudhu lagi, udah turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai walabdolin. Walabdolin. Istrinya jawab, amin. Suaminya nengok, nah gitu dong mama. Bapak batal bapak. Ibu bapak, ini sekedar ilustrasi saja. Yuk kita perlihatkan dampak Ramadan. Ramadan targetnya adalah la'alakum tattaqun. Takwa. Apa sih itu takwa, itu apa sih? Terlalu ada pesawat. Iseng ya naik pesawat malam-malam gini. Takwa itu apa sih? Belum ada parameternya bunda, belum ada ukurannya. Apa itu takwa? Takwa itu kalau boleh kita ibaratkan, takwa itu analogi, kalau boleh kita analogikan, takwa itu seperti karat emas. Kan target Ramadan adalah la'alakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu seperti apa sih? Takwa itu bunda seperti karat emas. Berapa kadar karat emas seseorang di dalam dadanya sulit diukur. Berapa karat emas Islamnya? Jidatnya boleh hitam, jidat boleh hitam karena banyak nyium sajadah dan mentok lantai. Tapi belum menjadi parameter, belum jadi ukuran. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya? 24 karat kah dia? 22 karat kah dia? 18 karat kah dia? Apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat, Bu. Iya. Berapa? Nggak bisa. Belum. Nah, Abah Komar malam ini coba membuka psikologi Islam. Dalam psikologi Islam ada 4 kecerdasan. Bro, jam berapa sih sekarang? Hah? Jam 10 ya? Pantesan rada lapar nih perut. Udah 2 hari itu belum makan. Gitu. Sampai mana tadi kita? Karatan. Udah ngantuk belum, Bu? Nggak di mana kalau pengajian paling banyak datang ibu-ibu ya. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Luar biasa. Iya, ibu-ibu. Saya sedang melakukan penelitian dan salah satu hasil penelitian saya baca penelitian internasional. Ternyata penduduk planet bumi, Pak Kiai, Pak Kades, paling banyak perempuan. Perbandingannya tadi saya baca hasil penelitian internasional. Lembaga survei internasional. Ibu tahu nggak perbandingan perempuan sama laki-laki di planet bumi? Paling banyak perempuan, Bunda, 1:6. 1 laki-laki, 5 nyaris 6 perempuan. Perbandingannya itu. Itu real. Saya tarik ke belakang. Coba kita tarik ke belakang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dimuliakan? Ummuka, ibumu. 1 tuh. Ditanya lagi, sinten malih nggih Rasul? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2 tuh. Ditanya yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali beliau jawab. Yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak sia, cina gitu. Jadi ibu, ummuka, abuka. Hari ini faktanya sudah ada nih. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi saya ingin meneliti seluruh benda alam rata-rata jenis kelaminnya perempuan, Bu. Bumi, ini bumi mungkin perempuan nih. Asal kata dari kata ibu-ibu, bumi, bukan Pak Mi. Iya. Kalau malam ada bulan. Bulan itu mungkin jenis kelaminnya perempuan, Bu. Bulan, ibu-ibu, bukan Pak Lan. Ada siang, ada matahari. Perempuan tuh jenis kelaminnya. Asal kata dari kata mama, matahari, bukan Pak Tahari. Ada yang kecil-kecil tuh bintang. Perempuan tuh Pak. Asal kata dari kata bibi, bintang, bukan Mang Entang. Ya. Makan, mama, perempuan. Minum, mimi, perempuan semuanya. Iya. Nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, mbok-mbok. Iya.
Bali mbak-mbak, Pontianak empok-empok. Semua perempuan. Majalengka mama, Cirebon enci-enci, semua perempuan. Sukabumi, Subang, susu. Iya kan cuma perempuan yang punya susu. Cuma mungkin penyakit juga asal cuma perempuan, penyakit juga perempuan banyaknya. Bisul, bibi, buduk, bu ibu, budek, bu ibu, burik, bu ibu, burut. Aduh, alam. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini adalah para wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Adro dong, mainin dong Adro. Ayo. Ada gocengan sini. Ayo Dro, ya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah, mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu doa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Ingat emak. Saya ingat mama nih, Pak Kades, Abah Komar udah yatim piatu Pak. Pak Yasir yatim piatu saya Pak. Udah gak punya emak, gak punya bapak. Jadi kalau ketemu Abah Komar mesti dilus-lus kepalanya, terus kasih duit.
Ibu Ibu saya batunya habis. Tes. Oh diisengin sama dia nih. Ibu saya aslinya dari Indramayu, Bu. Bapak saya dari Pandeglang. Dua-duanya dikubur di Tangerang situ, Bu. Saya yatim piatu, Bu. Abang mau tanya boleh nggak? Siapa yang masih punya ibu kandung? Angkat tangan. Ada. Alhamdulillah, ya Allah. Jujur ya, siapa yang hari lebaran cuci kaki ibu kandung yang melahirkan? Ibu bapak, anak-anakku sekalian, ibu kandung yang melahirkan kita adalah waliullah sejati. Jadi kalau ada yang tukang jarah makom ke Wali Songo, ke Sultan Jati Purba, Kangjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatillah, Sunan Gunung Jati, Wali Kutub Cirebon, mau ke waliullah manapun, kalau kita bisa lihat Bunda, itu waliullah begitu nih. Ngapain kamu kesini? Nggak ada hubungannya. Ibu kandungmu dulu baru kau kesini. Jadi bapak-bapak yang jadi panitia tur 9 wali, biasakan tanya dulu. Ibu mau kemana? Mau ikutan? Ikutan Pak. Jarah ke wali, mau jarah kemanapun. Maaf Bunda, udah jarah ke kuburan ibu kandung belum? Belum. Jarah dulu baru boleh ikut. Kalau Abah Komar tegas seperti itu. Sebab ibu kandung kita yang melahirkan adalah waliullah sejati. Keberkahan kita dalam hidup, ibu bapak, ketika ibu kandung kita dicuci kakinya, dan kita bicara di dengkul sini sebelum dicuci, cuci pakai air aqua botol gede tuh Om. Cuci. Kita bicara, Ma, ini anak emak, minta karomahnya emak. Tidak bicara mama itu pasti paling tetesan air mata Bunda. Tapi tetesan air mata itu tembus ke lohil mahfud. Ibu kandung itu yang bicara kepada Allah. Ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku gak peduli mau mati terserah. Sekarang berkahkan anakku ya Allah. Seperti itu Bunda. Biasakan kalau mau apa-apa cuci kaki ibu kandung. Gitu aja pesen Abah Komar. Habis sudah berat. Ada sejam gak ada Abah Komar ngomong? Itu semangka kuning gak ada yang nyolek-nyolek dari tadi. Enak kali ya, manis kali ya. Minum aja, minum dah. Gitu. Emangnya enak ngomong terus nggak nginum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda minum Bunda. Ya. Salah lah. Apa senang kalau Bunda tertawa ya, soalnya enak gitu. Bismillah. Mau ngasih apa itu? Mau ngasih apa? Tisu? Terlaluan nih. Abah Komar suruh makan tisu. Udah. Jam berapa sih sekarang? Ini serius. Tetap maksa nih anak. Kesimpulannya
Yuk kita muliakan nih ibu kandung kita yang melahirkan. Amin. Sebagai penutup, ada 4 kecerdasan seseorang yang total puasanya dalam Ramadan. Ada 4 kecerdasan. 1, ketika akhir Ramadan, total dia puasanya, total dia melaksanakan ibadah saumnya. Dia adalah sosok yang memiliki kecerdasan ruhaniyah. Kalau bahasa Inggrisnya spiritual quotient. Kecerdasan ruhaniyah. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara ruhaniyah? Dia kalau lihat orang nggak lihat casing. Dia lihat orang nggak lihat bungkus. Dia lihatnya total sebagai makhluk ciptaan Allah dan terbangun paradigma kalau aku menyakiti dia berarti aku menyakiti diriku sendiri. Kalau aku membohongi dia berarti aku membohongi diriku sendiri. Dia nggak lihat casing, dia nggak lihat bungkus. 1 tuh spiritual quotient, kecerdasan ruhaniah yang pertama. Yang kedua, orang yang tuntas Ramadannya dia memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Kecerdasan emosional dan sosial. Apa tanda-tanda orang yang cerdas secara emosional dan sosial? Orang yang cerdas secara sosial. Kalau kita ingin melihat orang yang memiliki kecerdasan sosial, maka lihatlah mereka yang selalu mampu memaafkan. 2 tuh. Cerdas secara sosial. Dan kalau kita ingin melihat orang yang cerdas secara emosional, lihatlah mereka yang selalu mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Itu namanya emotional and social quotient. Kecerdasan emosional dan sosial. Yang ketiga, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan adversitas. Adversity quotient. Kecerdasan adversitas adalah dia sosok yang memiliki mental entrepreneur. Entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi. Kalau gagal dia coba lagi. Kalau salah dia perbaiki. Dia tidak pernah menyerah. Sebab kalau kita menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal dia. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kesian banget tuh anak mimpi aja nggak punya. Yang ketiga. Yang keempat baru yang dikatakan dengan intelligence quotient, kecerdasan logika berpikir. Nah, tinggal introspeksi saja kita masing-masing. Abang nggak mau ikut campur ke dalam. Yang penting kita sudah ketemu malam hari ini dan insya Allah Allah redha dalam pertemuan ini. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa duriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syayulillahi lahu wa lahunna wa lahumal fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhabbati alal makhluki bil ajhari wal qana'i bisiri min kulli disirin bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi azamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos seueur kakirangan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah Komar merasa pasti banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah si Abah normal, cuma tinggi badan yang gak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan. Pantangan makan dari dulu sampai sekarang cuma 3 itu aja gak bisa Abah. Babi, anjing sama monyet. Sama satu lagi curut nggak bisa makan Abah itu pantangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara inti pada kesempatan malam hari ini dalam rangka halal bihalal dan silaturahim akbar RW 03 RW 023 Desa Gilam Jaya telah selesai kita sama-sama lewati. Atas nama pribadi mohon maaf minal aizin wal faizin apabila di dalam pergaulan ada tutur kata tindak tanduk kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada tutur kata yang tidak baik pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Mati nih. Adroh mati. Cek. Mic-nya mati, Kang. Ada roh. Ayo. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi.